Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar PPG, Pendidikan Profesi Guru tahun 2022. Nah, kali ini saya ingin membahas seputar sudah ditetapkannya peserta PPG tahap 3 khusus untuk guru PAI yang mengajar di sekolah umum atau sekolah naungan Kemendikbud. Mereka sekarang sudah PPG, langsung masuk pada pembelajaran, kalau tidak salah modul pertama. Yang berikutnya adalah, jika ini saya contohkan saja di salah satu daerah, ini teman-teman guru PAI yang terpanggil di salah satu LPTK, ini kalau tidak salah saya, LPTK IAIN Pontianak. Nah, jadi teman-teman di daerah saya. Nah, ini dia semua guru PAI. Ini tidak disebutkan jenjangnya. Nah, jenjangnya tidak disebutkan. Di daerah lain itu semuanya disebutkan. Dari mulai dasar sampai ke menengah. SD, SMP, dan SMA, SMK, SLB. Nah, ini tidak ada. Semuanya guru PAI. Bapak Ibu bisa lihat, tentu ini adalah guru PAI yang mengajar di sekolah umum atau sekolah di bawah naungan dinas atau Kemendikbud. Nah, jadi ini tergabung. Ada yang lulus tahun 2019, maksudnya ada yang lulus pretest tahun 2019, dan juga ada yang lulus pretest tahun 2022. Nah, tergantung formasi, tergantung kota tiap provinsi yang sudah dipantau oleh pihak pusat. Nah, jika ini kalau tidak salah saya sekitar 150-an adalah biaya LPDP tahap 3. Ya, kurang lebih pas 150 jumlahnya yang dipanggil ini, dan berbagai macam daerah. Nah, jadi tidak semua di daerah saya. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang mengenal daerahnya. Nah, jadi sedikit ingin saya bahas adalah Kemenak melalui Ditjen PAI-nya itu menggesa dan terus memaksimalkan untuk mendapatkan untuk mendapatkan biaya dari jalur APBD. Nah, karena jika Pemda memberikan biaya PPG, maka Bapak Ibu tidak capek-capek atau tidak perlu mengantri bertahun-tahun. Maka ketika disahkan tahun 2023 nanti misalnya, maka Bapak Ibu sudah pasti PPG. Tinggal daerah tersebut MOU ke LPTK mana. Nah, jika misalnya di wilayah Sumatera ada UIN Susko Riau atau UIN Sultan Syarif Kasim Riau, terus lagi juga ada UIN Raden Patah Palembang, juga ada UIN Jambi, nah juga ada UIN Sumatera Utara, bahkan satu lagi ada IAIN Padang Sidempuan kalau tidak salah. Nah, juga ada UIN Aceh yaitu Araniri. Nah, jadi banyak di Sumatera. Di wilayah Makassar, UIN Makassar yang sangat saya ingat. Nah, di Kalimantan ada UIN Pontianak, dan yang lain. Nah, kalau di Jawa sangat banyak juga. Nah, di Papua kalau tidak salah saya tidak terbaca, lupa. Nah, jadi setidaknya ada sekitar 30 berapa. Yang awalnya itu LPTK penyelenggara itu hanya 28, ada terbaru penambahan sekitar 8, berarti 28 berarti sekitar 36 sekarang. LPTK penyelenggara itu di tahap 3. Yang awalnya UIN Suskariau misalnya itu di tahap 1, tahap 2 kalau tidak salah belum penyelenggara PPG tahun 2022. Di tahap 3 UIN tersebut menjadi penyelenggara. Nah, jadi makin bertambahnya LPTK, maka kemungkinan nanti Ditjen PAI ini untuk menggesa setiap daerah agar memberikan
subsidi melalui dana APBD-nya. Nah, begitu juga yang sudah didapat oleh Ditjenpai, yaitu melalui biaya LPDP. Nah, ini menurut saya secara pribadi prestasi yang luar biasa, khusus untuk di Ditjen PAI. Nah, begitu juga sebenarnya di Pemda. Jadi memang Kemenak melalui Ditjenpai ini selalu mengadakan koordinasi yang terus bertambah daerah yang memberikan subsidi atau pembiayaan PPG dari jalur APBD, karena memang untuk menembus jalur atau biaya APBN itu sangat sulit. Sudah berapa tahun ini kuota dari 5.000 itu khusus untuk guru PAI yang mengajar di sekolah umum itu tidak pernah bertambah. Nah, berbeda dengan guru madrasah, itu kalau tidak salah jatahnya 9.000 per tahun. Nah, berbeda lagi dengan guru Kemendikbud atau guru umum sering kita sebut, mereka sangat banyak kuotanya. Tahun ini saja kategori 1 dan kategori 2 itu totalnya 76.000. Seandainya untuk di Kementerian Agama tidak usah sampai sebesar itu, 50.000 saja, maka sebenarnya Bapak Ibu guru PAI maupun madrasah tidak sampai antrian 2 bahkan 3 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun. Nah, jadi paling lama ya 1 tahun antri, maka sudah selesai, maka bisa lagi mengadakan pretest. Nah, jadi akan cepat guru-guru yang PPG dalam jabatan ini cepat terselesaikan. Nah, maka ketika undang-undang misalnya tentang Sisdiknas disahkan, jadi tidak ada guru yang terzolimi lagi, baik itu PNS maupun non-ASN. Karena jujur Bapak Ibu, jika seandainya RUU Sisdiknas disahkan, maka sebenarnya yang rugi itu dua-dua, terlebih dari guru ASN. Nah, kenapa? Selama ini guru ASN maupun honorer itu mendapat tambahan wajib itu adalah dari TPG, tunjangan profesi guru, yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, yang PNS itu sebesar gaji pokoknya. Yang honorer 1,5 juta itu secara teks jelas disebutkan di dalam Juknis. Nah, jika misalnya dihapuskan, maka di situ bunyinya Sisdiknas adalah kenaikan atau tambahan penghasilan. Itu bukan TPG Bapak Ibu. Jadi bukan maksudnya pemerintah memberikan TPG begitu saja, tidak mungkin. Itu tambahan penghasilan berbeda jauh dengan TPG. Nah, tambahan penghasilan itu sebenarnya sudah diberikan oleh sebagian besar daerah di seluruh Indonesia, hanya saja besarannya berbeda. Di daerah saya dengar langsung dari mulut seorang kawan yang PNS itu 2,6 juta. Nah, itu dia belum sertifikasi tunjangan daerah. Nah, yang ASN yang sudah sertifikasi, Bapak Ibu tinggal kalikan saja. Jika gaji pokoknya 3 juta, berarti kali 2 sudah 6 juta. Ditambah 2,6 juta tadi, berarti 8,5 juta. Itu hitungan pasti. Nah, jika misalnya disahkan undang-undang tersebut, TPG dihapuskan, maka tambahan penghasilan mungkin dikembalikan ke daerah. Maka daerah lagi akan mengunci sesuka hatinya, dia memberikan sesuai kemampuan anggaran yang ada di daerah. Nah, tentu lebih repot. Berbeda misalnya jika di RUU Sisdiknas itu disebutkan, misalnya tambahan penghasilan itu 5 juta, daerah wajib memberikan kepada guru-guru ASN yang tidak sertifikasi. Itu ceritanya berbeda. Mungkin akan cepat disetujui oleh DPR RI. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu seputar untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa guru PAI yang lulus pretest di tahun 2022 sebesar 89.000 kurang lebih. Nah, jika seandainya sudah PPG di tahap 2 dan tahap 3 adalah 900 misalnya, nah maka tersisa 80.000. Nah,
Sedangkan kuota nasional itu 5.000. Nah, anggaplah misalnya daerah memberikan seluruh Indonesia itu totalnya misalnya 10.000, berarti 15.000. Nah, LPDP Bapak Ibu bisa lihat hanya 3.000. Nah, jika misalnya kita totalkan 20.000, berarti setidaknya harus antri 4 tahun. Nah, itu jika kita total sudah maksimal 20.000 per tahun. Nah, jadi Bapak Ibu memang saran saya lebih kepada bergerak untuk mencari jalan agar dapat bantuan dari Pemda atau PAD. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali jika ada ingin ditanyakan. Semoga saya bisa menjawab. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.